guys. Nah, ini sekarang kita mau ngapain nih? Ada hadiah. Wah, kira-kira hadiahnya buat apa ya? Mau tahu? Mau tahu? Oke, sekolah minggu kali ini akan membahas tentang hadiah. Nah, penasaran nggak nih? Kira-kira hadiah apa sih yang dimaksud? Sabar ya. Kalau gitu kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan karena Tuhan juga selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Shalom. Hari ini adalah hari yang minggu penuh sukacita, penuh dengan sukaria. Yuk sapa teman-teman. Shalom teman-teman. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh berada di ibadah online. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dengan penuh sukacita. Kami mau serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita diciptakan oleh Tuhan sangat luar biasa dan sangat istimewa. Kita akan pujikan lagu Ku Istimewa dan ikuti gerakan kita semua. Yuk kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Oke, siap? Siap. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Yeay. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan
Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sudah menyertai ibadah kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mau siapkan hati kami untuk akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Yesi nih. Nah, ini kok pakai baju kayak gini nih Kak Yesi nih? Terus kok ada peralatan seperti ini? Kira-kira kita akan melakukan apa ya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Jadi ini bukan sulap ataupun bukan sihir. Di sini Kak Yesi punya 5 gelas besar, yang 3 sudah terisi air. Jadi 1, 2, 3. Nah, gelas yang 2 masih kosong. Nah, terus ada juga pewarna. Ini bukan pewarna makanan ya, jadi harus berhati-hati jangan sampai tertelan atau termakan. Ada warna merah, biru, dan kuning. Sekarang pertanyaannya yaitu bagaimana cara air yang ada di 3 gelas ini bisa pindah ke dalam 2 gelas yang kosong tanpa harus menuang ataupun memegang. Kira-kira gimana ya caranya? Sekarang kayak sih mau campur dulu nih pewarnanya. Harus hati-hati. Pertama yaitu warna merah. Kemudian kita bersihkan dulu sebelum mengaduk warna lain, yaitu biru. Kita aduk sampai pewarna dan airnya larut bersama-sama. Warna yang 3 yaitu warna kuning. Kita akan campurkan. Oke. Jadi masih ingat ya pertanyaannya? Bagaimana cara memindahkan ketiga air yang dikasih pewarna ini ke dalam 2 gelas kosong tadi? Tanpa harus menuang ataupun menyentuh gelas yang terisi air. Jadi, rahasianya yaitu menggunakan tisu. Hah? Gimana caranya? Nah, saya ajarin ya. Jadi, tisu ini, nah, kita lakukan treatment seperti ini, kemudian dimasukkan di warna yang kuning dan diletakkan di gelas yang kosong. Seperti ini. Terus, lakukan hal yang sama ke dalam gelas yang berisi air warna biru. Seperti ini. Nah, terus lagi kita lakukan percobaan di gelas yang selanjutnya. Ini tisu terakhir. Sekarang warna merah. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi? Di antara ketiga air yang memiliki warna ini, apakah bisa tercampur di dalam gelas kosong tersebut? Oke, kalau gitu kita tunggu. Berapa lama kita nunggu? Kita lihat saja. Nah, anak-anak sekalian, setelah menunggu beberapa waktu, yaitu kira-kira 3 jam, terdapat air di dalam gelas yang kosong tadi. Nah, ini kayak sih nggak memindahkan ya. Jadi, air yang di dalam gelas berwarna tadi ini kuning dan juga biru meresap melalui tisu. Nah, yang di sebelah sini berwarna hijau. Jadi, yang kuning dan biru tercampur di dalam gelas ini menjadi hijau. Yang gelas kosong satunya sama, meresap melalui tisu yang kayak si taruh tadi.
biru dan merah, kemudian tercampur menjadi warna ungu. Meskipun nggak banyak ya air yang meresap, tetapi akhirnya yeay, berhasil. Nah, kenapa sih kok kita melakukan percobaan ini? Kenapa sih kok kita melakukan eksperimen ini? Apa ya hubungannya sama hadiah tadi? Ini bukan hadiah yang Kak Yesi maksud tadi. Kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin penjelasannya oleh Bu Erna. Silakan. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat, salam berjumpa kembali di sekolah minggu kita kali ini. Seperti yang dikatakan oleh Kak Yesi, masing-masing kita pasti suka kalau diberi hadiah. Apakah kalian suka dengan hadiah? Pasti suka sekali dengan hadiah. Masing-masing kita juga diberi hadiah oleh Tuhan. Saat kita lahir, saat kita ada di dunia ini, Tuhan sudah memberikan hadiah. Apa itu hadiah? Masing-masing kita diberikan kepandaian, kecakapan. Hadiah itu yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita. Masing-masing orang semua diberi kepandaian. Ada satu tokoh yang kalian pasti tidak asing lagi, yaitu Nuh. Apa yang diperbuat oleh Nuh? Dia membuat bahtera yang sangat besar. Dan itu pun dia dapatkan melalui kecerdasan yang dia miliki. Kecerdasan iman dan kecerdasan untuk menggambarkan, menuangkan, mengimajinasikan menjadi suatu bentuk yang nyata. Nah, ingin tahu cerita kisah lengkapnya? Nanti kalian akan belajar tentangnya. Ayo. Kalian masih ingat tentang Nuh? Demikian juga dengan bahteranya. Kalian sering mendengar kisah ini. Kenapa Tuhan memakai Nuh untuk membuat bahtera atau perahu yang sangat besar? Karena manusia semakin jahat, Tuhan akan memusnahkan manusia dan juga binatang-binatang di bumi karena Tuhan sedih hatinya melihat kejahatan manusia. Tetapi di antara orang-orang yang jahat, Tuhan masih menemukan satu orang yang berkenan di hatinya, yaitu Nuh. Tuhan ingin menyelamatkan bumi ini melalui Nuh. Karena Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Dan juga dia seorang yang benar dan tidak bercacat dan bercela di antara orang-orang yang saat itu ada di sana. Dia tidak berbuat jahat seperti orang-orang yang ada di sana. Makanya Tuhan berpesan kepada Nuh. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Nuh. Tuhan curhat kepada Nuh, bilang begini, aku akan memusnahkan bumi ini. Semua yang ada di bumi ini akan aku musnahkan. Tetapi aku mau engkau membuat bahtera yang besar yang terbuat dari kayu gofir. Buatlah berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ukurannya 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dan buatlah atap pada bahtera itu. Dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Dan juga buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab aku akan mendatangkan air bah ke seluruh bumi ini, supaya semua yang ada di kolong bumi ini mati binasa.
Tetapi engkau bawalah istri anak-anakmu dan istri anak-anakmu beserta semua binatang sepasang demi sepasang untuk masuk dalam bahtera itu. Dan jangan lupa bawalah makanan, kumpulkanlah itu supaya menjadi makanan bagimu dan juga binatang-binatang itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Dan benar, semua yang diperintahkan oleh Tuhan itu terjadi. Tuhan membuka mata air, langit dan semuanya sehingga terjadi hujan besar sampai 150 hari lamanya. Dan semua yang ada di kolong bumi ini lenyap, baik manusia maupun binatang, kecuali Nuh dan keluarganya dan juga binatang-binatang yang sudah masuk di dalam bahtera itu. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri dan meminta untuk masuk dalam bahteranya Nuh. Tetapi itu tidak bisa karena Tuhan sudah menetapkan mereka binasa. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat Nuh dipakai oleh Tuhan dengan kepandaiannya, dengan cara dia membayangkan untuk membuat suatu perahu yang besar dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia membuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga jadi bahtera itu. Kalau Nuh tidak diberi kepandaian dan juga bisa membayangkan apa yang Tuhan perintahkan, apakah bahtera itu jadi? Tidak. Tetapi karena Nuh taat, dia bergaul karib dengan Allah, jadilah bahtera itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka keluarganya selamat. Dan juga binatang yang ditetapkan oleh Tuhan itu juga selamat. Karena hujan terus menerus itu sampai 150 hari. Dan saat Tuhan mengingat kembali Nuh, maka ditutup semua mata air, hujannya berhenti, dan bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Dan Nuh masih menunggu sampai semuanya kering kembali. Lebih dari 3 bulan baru air itu surut setelah 150 hari hujan. Nah, setelah semuanya kering, surut, Tuhan meminta Nuh untuk keluar dari bahteranya. Baik anaknya, istrinya, juga menantunya, semuanya keluar. Binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu keluar semuanya. Mereka baik-baik saja karena semua perbekalan makanan sudah disiapkan dari awal oleh Nuh. Semuanya boleh berkembang biak. Semuanya kembali lagi seperti semula, dilepaskan. Dan Nuh membawa persembahan, korban persembahan kepada Tuhan Allah. Dan korban persembahan ini menjadi bau yang harum di hadapan Allah. Maka Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, tidak akan mendatangkan lagi air bah. Nah, anak-anak, betapa luar biasanya Tuhan memakai Nuh. Nuh taat, selain taat dia pandai secara iman, bisa mengerti maksudnya Tuhan. Dia pandai mengerti apa yang Tuhan perintahkan, tepat semuanya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Tuhan pun bisa memakai kalian dengan kepandaianmu masing-masing. Tuhan bisa memberkati kalian, dan seperti Nuh, akhirnya terjadilah keselamatan dan juga kelangsungan kehidupan yang akan datang. Tuhan bisa memakai kalian untuk keselamatan banyak orang dengan kepandaianmu dan ketaatanmu serta kepandaian imanmu untuk mengerti kehendak Tuhan.
Kalau Nuh bisa dipakai Tuhan, kamu pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap kita diberi kepandaian oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Demikian juga Nuh, dia taat dan dia cerdas secara iman, dan dia bisa mengimajinasikan, membayangkan perintah Tuhan, sehingga keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga binatang-binatang, kelangsungan kehidupan itu diberkati melalui kehidupan Nuh. Demikian juga dengan kalian, dengan kepandaianmu, dengan imajinasimu, dengan kecerdasanmu, itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah kalian siap untuk memberkati banyak orang melalui kepandaianmu, imajinasimu? Percayalah, Tuhan memberkatimu asal engkau taat dan percaya kepada Tuhan. Siap untuk menjadi berkat? Selamat melayani dengan imajinasimu dan kecerdasanmu. Tuhan Yesus memberkati.